Selamat malam, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Bersama saya di malam hari ini, Pendeta Grace Juli Priscilla Panjaitan Tencap dalam program Night Call GPIB. Boleh menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Di malam hari ini, puji syukur kita semua boleh menghentikan sejenak aktivitas kita dan kita mau mengakhiri akan hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena atas pimpinan-Mu sajalah kami boleh beraktivitas di sepanjang hari yang berjalan ini. Dan di malam hari ini ya Bapa, kami kembali akan beristirahat, membaringkan tubuh kami dalam kelemahan, keletihan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami rindu kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dikuatkan, dimampukan dalam kami membaca dan juga memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga ya Roh Kudus, agar kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku setia firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Kristus, agar kami layak untuk membaca, merenungkan, dan mewartakan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka pembacaan firman Tuhan kita yang pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan menyatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam nama Tuhan, setiap manusia, setiap orang yang memiliki hati nurani pastinya, pasti mereka ingin dikasihi. Pasti mereka ingin dikasihi dan juga ingin merasa spesial atau berharga, merasa aman dan juga bahagia dalam hidup mereka. Siapa yang tidak ingin dikasihi? Pertanyaannya seperti itu. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dan tema kita di malam hari ini yaitu mengasihi karena dikasihi. Sahabat GPIB, mari kita melihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di mana ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Lalu Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, dia duduk makan, dan dikatakan di sana ada seorang perempuan berdosa. Memang seorang perempuan itu tidak disebutkan namanya siapa, dan juga kita lihat di situ hanya disebutkan sebagai seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi ketika sang perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, kemudian datanglah perempuan itu, dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Dan kita melihat selanjutnya pada ayat yang ke-39 di mana ada perlakuan khusus dari seorang perempuan berdosa itu kepada Yesus, di mana perempuan berdosa itu pun melayani Yesus pada saat itu. Tetapi dalam hal ini, orang Farisi yang mengundang Yesus itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, tentunya bagi orang-orang zaman itu, pada zaman dahulu, di mana mereka menganggap memegang seorang yang berdosa, ya, atau mungkin pelacur sekalipun, karena mereka adalah orang yang najis, itu haram hukumnya. Dan kita melihat pada saat ini Yesus pun tidak menolak seorang perempuan berdosa yang datang kepadanya. Nah, sehingga pada pembacaan kita di ayat 40 sampai ayat 43 ini jelas di sini berbicara soal hutang. Apa yang dimaksud dengan hutang dalam hal ini? Yaitu hutang di sini jelas menggambarkan dosa. Kitab suci mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Karena itu, bagaimanapun baiknya kehidupan sahabat GPIB, kita pun juga harus menyadari bahwa kita pun adalah orang yang berdosa. Dalam hal ini, hutang dari dua orang ini berbeda. Ada yang 500 dinar, ada yang 50 dinar, ada yang banyak, ada yang sedikit, tetapi ada satu hal yang sama, yaitu mereka sama-sama tidak bisa membayar hutangnya. Memang sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, dalam dunia ini secara relatif ada orang yang dosanya banyak dan ada yang dosanya sedikit, tetapi tidak ada orang yang bisa membayar hutang dosanya. Apakah kita juga adalah orang yang mungkin sangat bejat atau orang yang relatif baik? Tapi sadarilah satu hal ini, sahabat GPIB, bahwa kita tidak bisa membayar hutang dosa kita. Baik itu dengan perbuatan baik kita, ibadah, atau apapun juga yang kita lakukan tidak bisa membayar hutang dosa kita. Tetapi Kristuslah yang sudah mati di atas kayu salib untuk membayar hutang kita semua. Nah, oleh sebab itu kita diajak di malam hari ini untuk merenungkan akan kebaikan dari Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah pendosa. Kita adalah manusia yang berumuran dosa. Apakah kita sadar? Apakah kita pernah bercermin? Apakah kita sadar bahwa kita ini dikasihi Allah sebetulnya? Kita ini dikasihi Allah, oleh sebab itu kita pun juga diajar untuk kita mengasihi sesama kita. Mengasihi siapapun tanpa membedakan antara sesama kita. Karena apa? Sahabat GPIB, karena kita pun sudah dikasihi Allah terlebih dahulu. Jadi dalam perenungan kita di malam hari ini, sebelum kita membaringkan tubuh kita yang letih, lemah, lelah, dan juga lesu, apakah kita sudah berefleksi dalam hidup kita? Sudahkah kita mengasihi siapa saja pada hari ini? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Karena kita percaya, kita pun juga sudah dikasihi oleh Allah. Jadi marilah sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, tetaplah kita dalam koridor mengasihi sesama kita. Karena itulah yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Karena kita sudah dikasihi Allah. Untuk menutup perenungan kita pada malam hari ini, saya tertarik dengan sebuah lagu yang mungkin kita bisa nyanyikan dalam hati kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh,
mengasihi lebih sungguh. Sahabat GPIB, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Allah, Engkau adalah pengasih dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan sudah merahmati hidup kami sampai pada malam hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami pun sadar kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, yang sebetulnya kami tidak layak dan tidak pantas untuk Engkau kasihi. Tapi karena Engkau dengan begitu besar cinta kasih-Mu dalam hidup kami, yang boleh mengasihi kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus yang sudah menuntun perjalanan hidup kami. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami akan mengakhiri kegiatan kami di sela-sela aktivitas dan kesibukan kami Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan, bersamailah kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Dan jika Tuhan izinkan, bangunkan kami semua besok pagi Bapa, dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati. Terima kasih banyak Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan gereja kami serahkan pekerjaan, tugas tanggung jawab, dan juga pelayanan kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kurang sempurna. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah night call GPIB kita di malam hari ini. Terima kasih sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat beristirahat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.